Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Cak. Hari ini kita akan berbagi tips ya. Kita akan bedah kasus hari ini. Nah, sebelumnya jangan lupa ngopi, Cak. Ngopi, Cak. Ngopi biar nggak slack ya, biar nggak slack kalau kita merawat burung ya. Nah, pagi ini cerah, habis hujan kemarin, tadi malam ya, habis hujan. Nah, sekarang kita akan bedah kasus masalah pastol yang di usia masih muda, yang hanya ngeriwek dan emosinya mungkin belum keluar ataupun dia belum punya birahi ya. Kita akan berbagi pengalaman bagaimana kita merawatnya dan sampai dia benar-benar gacor dan punya emosi dan birahi ya. Nah itu. Nah di sini saya ada satu kasus ya. Ini dulunya trotolnya yang sudah kita share ke teman-teman juga dari Pak Haji Nebil ya, dari Pak Haji Nebil, dan sekarang dia sudah tumbuh dewasa, tapi dia hanya bunyi ngriwek ya, dia hanya bunyi ngriwek walaupun ada murai batu yang lain yang mungkin notabene lebih gacor dari dia, tapi dia belum ada respon gitu ya, belum ada respon. Nah ini. Dan sekarang kita akan membahasnya lur. Sebelumnya kita sudah bahas gacuan-gacuan yang ada di lapangan. Sekarang kita akan share ke teman-teman berbagi pengalaman bagaimana kita menangani pastol yang hanya ngeriwek, belum keluar emosi dan birahinya. Apa yang saya lakukan akan saya share ke teman-teman hari ini ya. Dan nantinya juga kita akan bedah kasus di lapangan ya. Hari ini kita di rumah dulu, kita bahas pastol kita, dan kita share ke teman-teman masalah bagaimana kita mengotak-atiknya sampai dia benar-benar mau keluar emosinya dan keluar birahinya. Gitu ya teman-teman ya. Nah kita buka dulu. Ini pastol usia kurang lebih 7 bulanan ya. 7 bulanan atau berapa ya? Lupa saya. Yang penting dulu sudah pernah saya upload ya, di video-video sebelumnya. Dia hanya ngeriwek dan mandinya juga dulu susah, sekarang enak lah ya. Cuman yang sekarang dia sudah mau bunyi, sudah keluar emosinya, sudah keluar birahinya ya. Tapi burungnya masih cumbu guys. Ingat ya, burungnya masih cumbu ya, cumbu. Oke, kita buka dulu biar teman-teman tahu ya. Ini dia guys. Nah ini trotol yang dulu kita beli dari Pak Haji Nebil, dan sekarang dia sudah menjadi burung muda ya, yang usianya katakanlah kurang lebih 7 bulanan ya. Tuh. Nah ini kita kasih dia sarapan dulu ya guys ya. Kasihan, kita kasih sarapan sambil kita ngobrol ya. Oh, ini standarnya jangkrik 55 pagi sore ya burung ini ya. Oke, kita kasih sarapan biar dia makan dulu. Nah, soalnya ini cumbu, kita geser, kita jauhin beberapa meter ya. Nah biar dia sarapan dulu. Oke. Nah burung ini masih cumbu pastol ini guys. Jadi yang lain itu sudah tidak cumbu ya. Dua yang kita jemur itu yang ada di luar itu pastol juga. Cuman kondisinya dia jinak ya, tapi nggak lulut-lulut banget ya. Nah hari ini kita akan bedah kasus yang ini dulu ya, yang telat bunyinya. Dia hanya ngeriwek dan emosinya juga belum keluar kemarin-kemarin ya. Tapi sekarang emosinya dia sudah menunjukkan ada peningkatan gitu ya. Nah, ini pastol itu juga yang di ekor itu belum lepas ya guys ya. Ya itu yang di ekor satu belum lepas, tapi enggak apa-apa.
itu memang bawaan dari trotolnya dia. Di sayap juga masih ada 2 helai bulu yang belum copot ya. Nah itu. Oke, apa yang saya lakukan gitu ya. Yang pertama kita kasih tahu dulu ini rawatannya ya. Oke, dari mulai fur ya. Fur kita pakai Topsong coklat ya. Fur konsumsinya pakai fur coklat. Itu sebelumnya ya. Nah, dan menu jangkrik kita kasih pagi 5, sore 5. Nah, untuk mandi sebelumnya kita latihan rutin karena pastol memang butuh latihan keluar masuk karamba ya. Nah, dan untuk ini kita belum jemur. Belum kita masukkan umbaran juga. Nah, ini umbarannya. Kita belum masukkan umbaran. Dia hanya kita gantungkan, angin-anginkan sesuai apa yang kita rawat ya. Tuh, kita nggak mau ngebom, kita nggak mau nuntut dia mau cepet-cepetan bunyi, enggak ya. Kalau kita memang perawat, sesuaikan dengan kondisi si burung ya, jangan kita paksa untuk bunyi ya, kita pelan-pelan carinya. Oke, masalah fur dan extra fooding sudah kita sampaikan. Nah, setelah kita berikan settingan atau perawatan seperti itu, ternyata burung masih ngeriwek, belum mau ngeplong kalau pas nggak ada orang ya. Pas kita jauh kita gantungkan itu dia mau ngeplong ya, tapi kalau pas ada kita itu susah ngeplongnya. Kita pancing pakai suara bunyi murai batu ataupun dia mendengar suara murai batu yang kita rawat yang lain itu dia belum ada emosinya. Nah, tretek pun dia mungkin masih belum mau ya. Masalahnya burung ini masih cumbu ya. Kalau kita dekatin dia pasti peletik sana, peletik sini ya. Seperti itu kalau burung cumbu guys. Oke, nggak usah lama-lama. Nah, setelah kita rawat, kita juga nggak bingung. Jadi memang kalau kondisi masih muda itu birahi dan emosinya itu memang ada yang cepat, ada yang kurang gitu ya. Nah, kalau kita jemur juga kita nggak terlalu banter, kita nggak terlalu lama, cukup 10-15 menit ya, biar kondisi bulunya masih terjaga ya. Nah, itu setelah apa yang kita lakukan sehari-hari, kita rawat dengan treatment pagi sore 5 kita kasih standar dulu. Kita nggak mau otak-atik lebih jauh, kita nggak mau paksa dia mau bunyi. Nah, yang saya lakukan itu hanya mengganti furnya saja ya. Yang dulunya Topsong kita ubah menjadi kita kasih konsumsinya menjadi leopard ya. Nah, leopard yang warna coklat. Nah, kita kasih itu. Nah, kita kasih tahu, kita ambil ini ya, kita ambil furnya. Ini. Oke, kita ambil furnya. Oke. Nah, ini ya. Oke, yang sebelumnya kita kasih Topsong. Nah, ini Cak ya. Ini yang dulu sebelum kita set ulang di masalah furnya pakai Topsong coklat dan kita ganti pakai leopard yang warna ini ya, yang warna coklat ya. Nah, kita hanya melakukan penggantian fur saja ya. Nah, ini yang rasa madu itu warnanya coklat ya. Kita cek. Nah, ini seperti ini ya guys ya. Ini juga furnya.
topsongnya juga warna coklat. Nah, paling enggak dia ada perbedaan warna. Yang ini warnanya agak ngeter, yang ini kalem ya, coklatnya ya. Nah, ini kalau yang ini cenderung ke arah seperti for ayam ya. Nah, itu. Nah, kita hanya melakukan pergantian for, dan alhamdulillah selang beberapa hari emosi dan birahinya dia mulai muncul gitu ya. Tuh, nanti kita coba shoot dia pada waktu dia emosi bagaimana, tapi kita nggak mau nempel dulu ya. Kita ini biar dia menunjukkan tingkat kegacorannya, kita nanti sharekan gitu ya. Nah, dengan pola rawatan seperti ini kita kan cukup hanya meraba sederhana. Yang sebelumnya kita kasih for topsong, kita pindah ke leopard dengan asumsi burung ini nanti mau menunjukkan perubahannya dengan pola makan perubahan for ya. Nah, kalau extra fooding jangkrik itu kita berikan masih sama 5 pagi, sore 5 gitu ya. Nah, untuk penjemuran kita juga lakukan masih sama sekitar 10 sampai 15 menit. Untuk kroto burung ini kadang kan ada ya yang memang mau menaikkan birahinya atau emosinya, kita jor kroto pakai berlebihan lah ya. Tapi enggak, ini ya. For ini makan kroto ini hanya secukupnya saja. Kalau kita pas beli, kalau nggak ada ya enggak ya. Enggak wajib lah kita berikan kroto. Nah, kita hanya merawat dia santai dengan karakter alami dia, sesuai nalurinya dia kita rawat, dan alhamdulillah dia mulai menunjukkan tingkat kegacorannya gitu ya teman-teman ya. Nah, walaupun burung ini cenderung agak telat yang lain padahal itu sudah pada bunyi, udah pada emosi, kalau di track itu udah mau gitu kan. Kalau yang ini telat. Kita sesuaikan dengan karakter si burung ya teman-teman ya. Jangan sampai kita maksa dia untuk bunyi tapi nanti kedepannya malah jadi tidak baik gitu ya teman-teman ya. Kita set burung kita itu sesuaikan agar tidak rusak di kemudian hari, tetap stabil gitu ya, walaupun masih muda. Tapi jangan kita terburu-buru untuk menggantangkan di lapangan, tapi kita rawat dulu dengan pola karakter dia gitu ya teman-teman ya. Nah, ini yang saya lakukan hanya pergantian for. Kita bedah kasus di sini masalah emosi dan birahinya. Ternyata kita kasih for murah, katakanlah lebih murah dari topsong karena memang ukurannya juga di bawah topsong ya. Nah, ini dia sudah menunjukkan karakter emosinya dan birahinya gitu ya, walaupun burungnya masih agak cumbu ya. Ini cumbu guys. Nah, ini cumbu ya. Nah, untuk ulat hongkong juga kita belum berikan ke dia, masalahnya kita rawat di rumah. Kita nggak mau nanti di depan susah nanti kita nyatinya ya. Kita standar saja. Kalau kita punya pastol, usahakan untuk settingan kita pakai standar saja ya. Jangan kita pakai macam-macam. Nah, takutnya nanti kalau dia sudah birahinya mentok, nah ngontrolnya susah gitu ya teman-teman ya. Kalau kita setting di set terendah, insya Allah burung kita nanti tarungnya juga nyaman, pola rawatannya juga cenderung mudah. Nah, ukurannya kita ambil di perawatan hariannya. Jadi misalkan kita mau jajal ke lapangan, kita tinggal naikin gitu kan, atau enggak kita tinggal nambahin ulat hongkong 1 atau 2 kalau dia memang belum emosinya masih kurang gitu ya teman-teman ya. Teman-teman di rumah pasti udah berpengalaman lah ya. Kita di sini tinggal berbagi pengalaman saja ya, yang mungkin banyak ya. Mungkin teman-teman ada yang pakai
multivitamin, obat tetes banyak di luar sana ya, untuk meningkatkan kegacoran burung ya, atau kegacoran si pastol kita gitu ya. Nah, kalau saya di sini hanya mengganti fur pada waktu dia memang lepas throttle. Kita pertama kali berikan fur itu top song ya, agar tetap terjaga tingkat birahi dan emosinya, biar nggak over lah ya. Itu dari pengalaman saya ya. Terus burung itu hanya cenderung kriwek dan emosinya juga belum nongol gitu kan. Tapi saya tidak ada masalah. Masalahnya kita sesuaikan dengan karakter si burung. Kita juga nggak mau dia mau buru-buru bunyi, karena kita juga nanganin burung itu santai ya teman-teman ya. Jangan sampai kita punya ambisi pengen langsung gantang gitu kan, jangan. Kalau bisa kita rawat, kita lihat karakternya di rumah ya, kekurangannya apa pasti kita tahu. Kalau kita setting di set rendah pasti kita tahu, tinggal kita mau naikkan atau kita mau turunkan gitu ya teman-teman ya. Nah, di kasus kali ini pastol yang memang belum punya emosi ataupun birahi, kita cukup mengganti fur. Dan alhamdulillah selang beberapa hari, 3 hari kalau nggak salah ya, dia sudah menunjukkan karakter burungnya. Dia udah mau respon burung-burung yang ada di sekitarnya ya. Ini di rumah ada 6 burung ya, itu kita jemur di luar. 2 itu pastol ya, yang 1 ini dewasa. Nah, ini ya dewasa. Terus yang di sana itu juga ada, cuman kita kerodong di luar ya. Nah, ini kita yang bahas, fokuskan di pastolnya yang kita beli dari Pak Haji Nebil ya teman-teman ya. Oke ya, ketika sudah selesai sarapan. Oh iya, ini kalau minumannya ini kuning, ini hanya efek dari fur ya. Dia menyemplungin makanan dia di air minumnya. Nah, ini belum kita ganti. Ini warnanya dia berubah karena fur ini apa ya, cenderung kalau dia kena air, airnya akan berubah menjadi kuning itu ya teman-teman ya. Nah, ini sedikit pengalaman kita sharekan ke teman-teman. Nah, kita tinggal lihat ini ya, gacornya dia ya, kita gantungkan dulu. Oke ya teman-teman ya. Oke. Nah, kita gantungkan guys. Nah, ini jumbo sekali pada waktu kita gantungkan juga ini ya, burungnya juga kelabaan. Nah, ini. Nah, udah. Ini sudah kita gantungkan di bawah pohon mangga ya. Nah, ini pohon mangga. Oke, kita pindah kamera untuk memancing dia bunyi. Apakah dia sudah mau respon ketika ada suara murai batu atau belum, gitu ya teman-teman ya. Kita pindah ke kamera utama.
Itu ya teman-teman ya, yang seperti kita lihat dia sudah menunjukkan emosinya, walaupun dia hanya sepatah-patah kata ya. Itu ya. Ya sekali ngeplong itu udah paling tidak sudah ada respon. Yang sebelumnya memang belum pernah sama sekali, belum keluar ya, istilahnya seperti itu, belum keluar sautan dari emosi lain, burung lain ya. Ini sudah ada peningkatan, walaupun kita hanya merubah pola pakan di for, tapi setidaknya dia sudah menunjukkan tingkat emosi dan birahinya. Nah, kita tidak mau setting aneh-aneh dulu guys ya. Kalau pastol kita memang menyesuaikan dengan pola karakternya dia. Kita tidak mau maksa ya teman-teman ya. Kalau kita merawat pastol memang seperti itu. Nanti kalau misalkan gacor di rumah, tiba-tiba di lapangan malah tidak mau kerja. Nah, mungkin seperti itu ya teman-teman ya. Ini memang sedikit ulasan ringan, berbagi pengalaman untuk teman-teman di rumah, buat rekomendasi ataupun dibuat ini acuan ya. Semoga saja burung teman-teman di rumah juga nanti bisa mengalami peningkatan lah ya, paling tidak ya. Nah, ini burung pastol yang usianya masih cenderung muda gitu ya teman-teman ya, yang memang notabene belum ada emosi dan birahinya, dia hanya ngeriwik-ngeriwik saja ya. Itu teman-teman, semoga ulasan ini bermanfaat buat teman-teman di rumah, khususnya pemula ataupun yang baru memegang murai batu ataupun mempunyai burung yang sama kasusnya, yang mungkin hanya ngeriwik, yang memang masih pastol ataupun burungnya masih muda dan masih ngeriwik. Bisa dengan kita rubah dengan cara sederhana. Kita tinggal ini ya, tinggal mengamati hari-hari berikutnya ya teman-teman. Dan ketika sudah ada perubahan, jadi kita nanti tinggal otak-atik sedikit gitu ya teman-teman ya. Nah, ini yang saya bahas hanya perubahan di for, konsumsi for ya, jadi top song ke leopard itu ya teman-teman ya. Kalau masalah jangkrik kita nggak mau ngejor, soalnya karakter suaranya sudah kelihatan. Kita kurangin, yang dulunya banyak sekarang tinggal 5 ya pagi sore ya. Ketika dia sudah mentok ekornya, kita langsung setting 5 pagi sore standar ya, kita kasih standar dia. Nah, itu teman-teman, jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe dan komen di kolom komentar. Ketika ada masukan silahkan ditulis di kolom komentar ya teman-teman ya. Mungkin ada para suhu yang mau ngasih masukan buat teman-teman di rumah. Ini rekomendasi sederhana, kita hanya perubahan for. Mungkin ada para suhu nanti kasih tahu cara yang lain, silahkan komen di bawah ya teman-teman ya. Dan jangan lupa untuk membunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video dari kami ya. Itu semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Woo!